Nah itu tuh kan mulai ada festival 90s macam-macamnya bertema 90-an. Nah situ tuh mulai tuh Base Jam nongol lagi. Langsung sama komposernya bikin baru mah asik banget bisa baru, langsung. Jadi bisa langsung semua dari baru titik sekarang. sekarang ya. Iya. Nah lucu lagi tuh gini, mereka tuh kan kadang nggak tahu mana master mana lagu. Namanya di dunia musik tuh hak lo macem-macem banget gitu. Benar, Walaupun kita masih punya PR di dunia seni yang lainnya ya kayak nulis, aduh itu lebih gelap lagi kesian banget. Jadi beli putus tuh zaman dulu banget sebenarnya. Sekarang tuh harusnya udah nggak ada tuh beli putus, nggak boleh. Jadi karena udah ada aturan undang-undangnya juga segala macam. Internasional lagi ya kan? Makanya, insya Allah rencananya tahun ini kami mau bikin buku. Teman-teman mungkin kalau yang ngikutin Base Jam pasti pengen tahu sebenarnya waktu dulu ada beberapa kali pergantian personil itu apa yang terjadi. Semua untuk informasi dan edukasi generasi tentang musik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Ngorok edisi bersama Sita Base Jam. Tapi jangan rocker ya, jangan dibilang rocker. Buzzer jadi buzzer jadinya buzzer. Buzzer beda lagi. Iya, lain lagi. Itu Sita kemana aja selama berapa ya? 20 tahunan kali ya? Base Jam-nya? Menghilang ya? Kalau Base Jam-nya udah 31 tahun. Sebenarnya sih nggak menghilang ya, tapi kan memang kalau sekarang lah ya, kalau lo nggak follow orang tersebut, lo nggak tahu mereka ngapain kan. Beda zaman dulu kita zaman waktu itu ya kan, kita nggak tahu aja ada tuh di radio, di TV kan kita lihat. Kalau sekarang nggak. Jadi kalau gue bilang sih, ya emang kebetulan teman-teman yang nggak dengar kami berarti belum follow kami, jadi silakan di follow lagi. Tapi Base Jam sih masih ada, masih berkarya. Tahun ini aja kemarin paling baru rilis single Lebaran tahun ini, jadi ya masih berkarya. Kalau dilihat emang aktif sih, karena gue follow ya. Dan ya ininya ngebandnya tahunnya sama sih maksudnya. Jadi terus udah gitu sekarang juga ini ya perkembangan generasinya udah lewat berapa lama ya? Asli itu gue ngerasa banget dari kalau misalnya dengerin sesuatu lagu terus flashback itu ini tahun di 2000-an, 2010-an apa 90-an karena terlalu panjang ternyata di kepala gue tuh perbendaharaan lagu tuh banyak banget sehingga gue nggak tahu udah ngeblur nih tahun berapa gitu. Sampai akhirnya ya udah kalau tahun sekarang relaynya ke anak-anak ada apa lagu yang baru pada gunanya ke mereka gitu. Terus selama Base Jam tuh mulai bukan stop ya mulai vakum kali. Mulai vakum ya. Jadi sebenarnya ada beberapa kali periode sih. Jadi waktu tahun pertama 2004 itu pas beres kontrak album di major label beres, jadi kita langsung wah gitu ya. Selesai beban beresin album. Terus habis itu di tahun 2004 itu banyaklah melakukan kegiatan masing-masing. Salah satunya gue sekolah. Jadi akhirnya secara tidak langsung kita vakum sementara 2004 sampai sekitar 2008. 2009 keluar materi baru lagi dengan formasi yang agak baru karena si vakum itu juga memang mempengaruhi ada beberapa teman-teman yang gue cari duit tempat lain deh, orang ini nggak jalan ya kan, tiba-tiba harus mencari yang lain dan kita juga mempersilahkan silakan karena kita juga belum ada plan Base Jam-nya waktu itu. Sempat vakum memang, vakum tidak sengaja gitu artinya karena sibuk dengan masing-masing. Tadi kan kita dari 94 sampai 2004 itu full Base Jam aja. Jadi kayaknya begitu tanggung jawab itu selesai langsung aduh bisa explore yang macam-macam nih gitu dengan waktu yang kita nggak pernah explore macam-macam. Jadi ada yang di belakang layar, ada yang kayak tadi aku bilang aku sekolah, yang lainnya ada ke bidang lain bahkan gitu. Jadi itu kayaknya mempersilahkan ya silakan sok cari yang lain gitu ya, explore dunia yang lain. Nah itu di 2008 mulai lagi, 2009 terus memang itu beberapa materi emang enggak karena itu lagi pergantian cara kali ya, pergantian medan musik gitu. Transisi bisnis ya kayaknya. Iya betul, 2010-an kan mulai berubah tuh gitu. Jadi kita juga struggling dalam artian ini jualannya gimana sih gitu. Kita masih belajar banget. Akhirnya emang itu lumayan turun, artinya secara karya kita nggak berkarya. Baru mulai nyala lagi offline atau artinya off air show itu di 2015 ketika waktu itu dimulailah gerakan
90-an kalau masih ingat. Jadi 90-an kayak 90-an tuh berarti anniversary ke 20 tahun kalau nggak salah tahun 2015 itu kan 90 ke 2015. Nah itu tuh kan mulai ada festival 90s macam-macamnya bertema 90-an. Nah situ tuh mulai itu Base Jam nongol lagi. Gitu. Jadi emang ada beberapa apa ya naik turunan kayak gitu. Jadi kalau dibilang vakum, iya beberapa kali memang gitu. Artinya tidak berkarya gitu. Tapi kalau vakum bandnya sih nggak pernah benar-benar kita bilang vakum ya. Jadi ya tetap Karena jalan sibuk aja. masing-masing gitu ya. Ketika vakum itu kan katanya sempat lanjutin studi S2 gitu. Kan ke kemana itu? Kalau aku ke Inggris. Kan jadi nggak mungkin berapa tahun itu? Iya itu kira-kira 4 tahun kira-kira ya. Jadi dari 2004 sampai 2008 kira-kira. Secara band tuh kita nggak pernah ketemu, nggak ngumpul, nggak ketemu tuh kira-kira 4 tahun itu. Jadi selama itu kan tidak ada pernyataan band bubar terus Nggak. cuman vakum aja gitu. Iya cuman iya kita lupa aja nggak bisa ngerjain itu gitu ya. Ada sih katanya waktu saya udah keburu berangkat di 2004 masih ada beberapa off air yang manggil Base Jam. Jadi Base Jam juga basisnya digantiin sama Alex Couple waktu itu yang Nugi dan Alf. Jadi masih ada di 2004 tapi ya setelah itu habis kontraknya udah nggak ada istilah panggilan job lagi ya udah mulai dari tadi tuh vakum yang tidak sengaja tadi itu. Nah sekolahnya tuh kalau lu sekolah apa hukum atau? Gue sekolah psikologi nggak ada hubungannya ya. Nggak ada hubungan sama musik. Cuman karena S1 gue terus nggak ada hubungannya juga sama yang sekarang jalan. sekarang nggak ada. Sebenarnya gini, ada tidak langsung tidak langsung. Jadi S1 aku kan psikologi juga di Depok ya. Terus di UI betul. Terus waktu itu emang cuma punya cita-cita kayaknya gue gak pengen sekolah lagi gitu. Dan waktu itu nggak kepikiran sekolah musik atau sekolah udah nggak deh karena gue tahu sekolah musik harus baca not balok sekolah gue nggak bisa ya kan. Udah jangan gitu. Jadi akhirnya pakai jalur yang emang S1-nya. Terus habis itu S2 selesai ternyata emang ya secara kesininya sih kan ada kerjaan lain-lain juga yang tidak berhubungan dengan musik, tidak berhubungan sama publisher. Ada namanya riset konsumen, itu masih ada sedikit psikologinya di situ. Agency berarti ya? Agency betul, masih ada sedikit psikologinya, skill interviewnya gitu-gitu masih ada lah. Ilmunya dikit-dikit. Tapi dari psikologi, dari sekolahnya kan emang udah ya maksudnya ke pekerjaan nyambung sebenarnya. Sebenarnya udah nyambung, ada beberapa hal yang nyambung. Sebenarnya kalau psikologi tuh bisa disambungin kemana aja. Apalagi kalau kita sambil rawat jalan, kalau setelah mahasiswa yang masuk di jurusan itu kita masuk ke psikologi rawat jalan sambil memperbaiki diri, habis itu kita explore kemana-mana gitu, macam-macam. Terus ya selama itu berarti nggak main musik dong? Apa Jadi sekali-sekali. Jadi lucu deh waktu di London itu ketemu sekelompok mahasiswa anak Brunei. Jadi mereka juga suka ngeband, aku diajakin, jadi pernah main bareng mereka gitu. Ada terus di sana juga mahasiswa Indonesianya juga ada kan, suka ada acara ketemuan gitulah, satu Inggris Raya gitu misalnya. Kita main juga. Nah di situ saya kenalan sama teman saya yang dia emang suka produce, jadi balik dari situ malah saya ngisi bassnya albumnya dia bikin album sendiri gitu ya, self produce lah pokoknya. Itu saya ngisi bassnya. Jadi sebenarnya masih bassnya saya bawa kayak waktu saya bawa kayak gitu. Tadinya pikirnya nggak usah bawa, tapi lama-lama kok kangen juga ya, udah deh bawa aja deh. Jadi pas sekali pulang tuh bawa bass yang nggak bisa pakai yang lain itu loh, jadi cuma itu aja. Itu jadi masih kepake sebenarnya, secara itu masih kepake. Terus pulang dari London ketika basicnya belum ngapa-ngapain, saya sempat ngafe sebentar. Oh sempet juga. Session. Gaya session. Zaman sekarang mau ngomongnya session yang keren, tapi kalau saya cuma ngafe aja soalnya nggak pernah sama band lain gitu ya. Jadi akustikan, waktu itu ingat ada namanya Harry and Friends. Dia akustikan di beberapa titik lah, di beberapa kafe. Itu pernah juga sampai setahun lah kurang lebih. Lumayan lama juga ya. Lumayan karena ya lucu-lucuan aja, seminggu dua kali gitu, terus akustik. Jadi buat saya nggak susah, nggak ada beban kayak gue harus pandai main kayak gimana itu, nggak bisa sambil nyontek lagi ya kan, ada chordnya nyontek ya udah main aja gitu. Jadi sebenarnya musiknya nggak berhenti gitu, cuman Base Jam-nya emang nggak selalu berkarya atau mengeluarkan karya gitu. Terus kayak ini kan kayak masuk ke dunia baru nih kalau yang gue lihat beberapa tahun terakhir ya kan. Itu mulainya masuk ke dunia baru tuh. Tunggu, dunia baru yang mana nih? Yang mana nih? Oh ada lagi. Ada konfirmasi dulu nih, dunia baru yang mana nih? Dunia baru di dunia apa ya, penerbitan. Publishing. Itu sebenarnya gue agak kecemplung. Jadi kan salah satu personel Base Jam yang paling baru atau yang paling muda, Alsa, dia punya
dia udah start punya publisher duluan gitu. Itu dia bikin 2020 pas zaman Covid sih memang. Jadi kalau nggak salah planningnya tuh dia udah pernah sounding sebelumnya, terus tadinya mau ngajak ngobrol, kita bareng, akhirnya pokoknya obrolan nggak selesai. Terus akhirnya dia 2020 bikin sendiri gitu sama partnernya lain. Nah terus begitu makin kesini nggak diajak ngobrol, kayak dia butuh support orang lain lagi juga, karena dia sebelumnya ngerjain benar-benar sendiri ternyata pas tahun 2020 tuh. Jadi mulai dari kontak komposer, mulai dari download report, semua tuh ternyata sendiri loh. Sendiri susah banget kayaknya gitu. Nah sekarang timnya udah ada timnya, akhirnya diajakin. Yuk, karena dia butuh partner buat ya gimana pun juga bisnis kan pasti harus mikirin yang plan ke depannya, marketingnya lah apa segala macam. Jadi ya dari situ aku ikutan join baru tahun lalu sih, belum lama. Dan menarik aja sih buat aku karena ya gimana ya, kita musisi, kita tahu gimana, tapi kita tahu juga label gimana karena kita pernah menjadi mainannya di dunia itu. Jadi value yang Alsa bikin ketika dia bikin backbeat musik itu kayaknya cocok nih sama gue, yang gue mikirnya gue kepengen ngebantuin sebanyak mungkin komposer sebisa mungkin gitu, karena ya makin kesini kan nggak dipungkiri ya makin melek macem-macem ya kan. Jadi kalau dulu mungkin masih sambil lewat sambil lalu, sekarang kayaknya nggak bisa sih gitu. Jadi makanya itu tuh akhirnya itu sih yang bikin gue jadi yuk deh gue mau ikutan gitu. Ini menarik nih sebenarnya nih kita ngobrolin masalah publishing ya, publisher, penerbitan tuh samalah gitu ya bahasanya. Kita coba tanya-tanya Sita ya, gimana ruang lingkupnya si publishing ini ngapain aja sih gitu. Ya. Gitu. Nah, tadi sempat ngobrol sebelum acara tuh seru, sebelum podcast tuh seru-seru juga tuh. Kita ngobrolin di sini nih. Nah, kalau kita ngomongin Sita sebagai bass jam itu kan ya sudah ya, lihat aja ya sekarang kita lihat Sita sebagai Sita hari ini nih di dunia di dunia perpublishingan. Nah, menurut lo gimana nih yang hari ini? Guanya ya, siapa guanya atau publishingnya secara kita kan musisi gitu, terus melihat. Sejujurnya nih, sebelum gue benar-benar tahu dapurnya publisher seperti apa dengan join di Backbeat Music, gue tadinya masih pikir publisher itu cuman seolah-olah kayak bukan basa-basi ya, tapi formalitas yang harus dimiliki oleh sebuah label sehingga ada tangannya berikutnya sehingga mewakili kepentingan komposer. Tapi nggak benar-benar dipikirin gitu. Jadi cuman apalagi kan dari dulu setaunya ya ada record label major, abis itu sebelahnya ada partnernya, jadi kayak ya sebenarnya berhubungan juga gitu kan, sama-sama aja. Jadi tadinya nggak begitu mikir nggak juga nggak apa-apa lah gitu, awalnya mikirnya gitu. Nah begitu udah mulai banyak ke dalam, banyak mendengar. Ternyata tahu duitnya di situ ya. Ternyata banyaknya sebenarnya. Kalau duitnya ternyata nggak banyak juga kok ya kan. Tapi lebih ke ini loh, ternyata banyak faktor bahwa ini tuh emang harus diprotek gitu. Nah itu tuh yang nggak semua orang paham. Nah itu kayaknya gue tuh suka gemes itu, kayak ngegampang ini artinya ternyata nggak segampang itu gitu. Lo benar-benar harus ngeprotek, kadang-kadang bukan buat saat ini, kadang-kadang bukan buat 5 tahun, kita nggak tahu kapan lagu itu akan meledak gitu misalnya. Tapi paling nggak di depan tuh rapi aja dulu administrasinya, jadi nanti next time lo meledak lo udah nggak bingung dan lo udah nggak ditarik kanan kiri ikut gue gitu, karena buat gue kayak itu udah terlambat gitu. Jadi makanya pas makin kesini makin paham si publisher ini, ya kalau gue ngebantuin teman gue adalah yang tadinya nggak mau ngerasa kayak gue mungkin awalnya nggak penting, ya pelan-pelan dicolek. Sebenarnya penting sih, mungkin lo nggak ngeliat itu sekarang, mungkin sekarang secara sistem juga belum fully benar-benar bisa semuanya terwakili. Nunggu aja momen tanda kutip mencontek negara lain secara teknologi dan lain-lain, kita bisa akan sama dengan mereka gitu. Apalagi kita sekarang jualannya cuma di situ, nggak bisa lagi jualan fisik gitu. Walaupun zaman kita jualan fisik juga royalti fisik juga ya udahlah ya gitu kan, sambil ya udah gitu laporannya ya berpegang sama laporan yang diberikan. Tapi buat gue itu tadi sih lebih ke ngajakin udah nggak apa-apa daftar aja dulu gitu, karena menurut gue ya benar ada potongannya kalau kita ngomongin soal duitnya gitu ya, ada potongannya dari komposer yang harus 100%. Tapi
dengan tidak mendaftarkan lo nggak dapat 10% aja enggak gitu. Nah, mendingan lo daftarin, lo dapat dikurangi sedikit karena emang admin worknya ternyata oh my god gitu, adminnya gila banget begitu reporting tuh ngeliat temen-temennya banyak banget ya yang masih harus dilihat kan dan disortir dan harus proper gitu. Karena kalau nggak itu kan urusannya duit gitu. Kalau misalnya itu tanggung jawab kita sebagai publisher, kita nggak mau ngasih report yang nggak salah-salah juga, nggak mau cepet-cepet tapi salah apalagi. So, menurut gue masing-masing publisher juga pasti punya plus minusnya masing-masing gitu. Karena gimana pun juga kalau besar versus kecil udah pasti SDM dan sumber daya duitnya SDD dan SDM-nya kan beda ya. Jadi gue sih lebih ke mengutamakan ya hubungannya gimana gitu. Buktinya yang join di PBMC juga orang-orang yang memang ya ada sedikit idealisnya, ada yang memang ngerasa pokoknya gue lebih ke karena nyaman. Dia ditawarin publisher lain banyak gitu yang bisa pakai advance di depan juga banyak ya kan, apalagi zaman sekarang nih. Biasanya sempat ditawarin kemarin dikasih advance segini, gimana ya itu hitungnya langsung antar dulu deh kalau dikasih advance ngeri juga gitu. Jadi banyak pertimbangan yang emang akhirnya per individu gitu mereka cocoknya seperti apa. Jadi itu sih lebih ke jadinya dengan dunia perpublishingan sekarang kalau lagi ada pertemuan asosiasi gitu gue sih senangnya adalah udah mulai banyak, artinya orang berarti udah mulai banyak yang melek, nanti tinggal ya pelan-pelan sosialisasinya sih. Iya sih, setuju sih. Tapi kalau dari apalagi di daerah ya kan, gimana kalau yang daerah lebih macam-macam lagi tuh kayaknya. Itu lebih parah lagi. Nah kan itu gelap banget malah. Nah itu padahal itu sebenarnya justru yang harus dijaga kan. Benar. Karena mereka karya asli loh, artinya yang kalau nggak ada mereka itu ya istilahnya bahasa lokal hilang, musik lokal hilang itu kan berarti. Benar. Jadi itu tuh menurut gue satu apa ya, goal yang mulia yang harusnya banyak publisher yang fokus ke sana gitu. Cuman memang itu kan kadang-kadang ya tadi trustnya masuk ke dalamnya juga susah kalau orang luar. Caranya itu benar-benar. Itu makanya tadi lu bilang lo harus spend berapa lama di sana. Kalau yang gue ini kita ngobrol ini ya santai ya. Jadi kalau gue tuh setiap minggu itu sempet ya bolak-balik ke Parepare. Oke. Ya Sulsel lah ya, keliling aja sih. Setiap minggu tuh berangkat Jumat, pulang Senin, kantor lagi, pulang kantor ke sana, balik Senin gitu ya terus. Gila. Itu berapa ya? 6 bulan ada kali ya, setahun gitu. Waduh. Kayak gitu. Tapi itu bukan ini sih. Jadi emang benar tuh. Kita membangun kepercayaan di sebuah daerah tuh susah banget gitu. Sampai begitu gitu. Kebayang. Apalagi kan nggak kenal orangnya, dunianya aja mereka asing. Jadi harus berapa kali memperkenalkan. Itu sampai lucunya gini tuh. Kalau kita kan di sana ada rumah teman ya. Jadi kita jadiin base camp deh gitu. Yang akhirnya sekarang jadi studio. Gue bikinin studio rekaman. Aduh, keren. Jadi ya udah lo kalau rekaman sama sana aja deh gitu. Baru kirim ke gue gitu hasilnya gitu. Ya udah kerjasama gitu lah. Nah, jadi itu udah kayak dokter. Jadi Sabtu pagi kan gue baru bangun tuh kan, Jumat sampai pagi masih bangun. Itu udah kayak pasien ngantri satu denger curhat. Udah selesai nanti gini ya ntar gue forward teman gue. Ini ya ntar gini ya masuk lagi satu. Terus itu mulai jam 10-an pagi lah. Itu bisa sampai jam 9 malam kali bisa. Benar. Bayang sih, harus begitu soalnya nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain, betul. Walaupun semua bisa online semua, tapi tetap kalau namanya daerah tuh nongol ketemu fisik tuh penting banget sih. Dan itu benar-benar yang sedih lihatnya gitu. Padahal. Sedih terus ya udah. Ya kayak misalnya mereka rata-rata kan pencipta yang ini ya, yang tua-tua tuh ya, yang udah umur lah udah yang meledaknya tahun 80, 90 gitu kan. Ya udah dari kayak gitu kita udah ngeliat, aduh ini gimana caranya. Akhirnya kita ke situ kan, gimana caranya biar dia bisa dapet palingnya administratif yang benar, duitnya dapat lah gitu. Gitu. Nah kepuasannya tuh gue gini waktu ketika pembayaran, ya kan, transfer kan, bayar. Om ya, reportnya dapat segini. Wah ini duit apa enggak? duit lu om gitu kan ini. Emang sama ini gimana sih gitu. Wah ini saya baru dapat lagi nih, terakhir dapat kapan gitu. Itu dulu pas beli gitu, pertama kali pasti beli pertama kali pasti. Bayang dari tahun 90 dikasih cuman
ya let's say 3 juta misalnya gitu. Atau kursnya sekarang tapi banyak banget 3 juta sampai sekarang. Iya makanya. Kan kasihan. tuh. Udah. Walaupun kita kan sebenarnya belum bisa optimal, artinya belum bisa backdate banyak ya. Tapi kan Iya. paling nggak mulai titik ini ke depan lah gitu. Bener, Jadi nggak loss banget gitu. Betul. Itu asli gue salut deh sama yang punya semangat dan tenaga untuk ke daerah itu. Ya harus asli. kayaknya harus gitu sih. Terus ke ya udah akhirnya memet tuh ke mana, ke Ambon gitu-gitu. Terus Oh, kan iya, Sulawesi banyak kan luas tuh. tuh. Iya, iya. Jadi ke Manado, jadi gitu-gitu. Itu di selatan doang nih, jadi ke barat. Yang datang jadi sampai ada kayak gini. Pare-pare ke mana ya waktu ya, ke Goa apa ke mana? Pokoknya jauhnya dari sini Jogja. Oke. Datang dia. Datang dia. Wah, buset. Demi pengen ketemu Iya. ngobrol sama Wah, buset. seorang publisher dari Jakarta nih. Waktu itu gue belum. belum malah. Belum. Aduh, Jadi keren masih juga ya. masih mau yang jadi gini masih nggak ini sih apa ngerunutin apa sih ya jerami lah, nih apaan sih masalahnya masih gitu. Iya. Masih pokoknya intinya komunitas musik Heeh, ketemu ngobrol-ngobrol iya. gitu ya. Om lagunya di mana? Di Oke, sini oke. catat. Ini di mana? Sini. Oh saya pernah dibeli sama ini. Hmm. Udah ada catatannya belum? Belum. Cuman kapan? Waktu itu doang dikasih duitnya. Waduh, judulnya apa aja? Ini Oh, iya, udah iya, catat. Berarti baru pendataan Baru tuh ya. pendataan, Nah, gila keren juga ya, asik-asik. Nah terus baru diproduksi. Kita produksiin. Bagus sih. Berarti kan dia sama yang beli putus kan udah kan kelar. Iya, kan? udah selesai. Nah, ya udah yang ini kita produksi Om ya. Iya. Tapi yang mulai yang ini Om bener nih. Baru di SP gitu. Iya. Tapi ya itu bener sih. Kecuali kalau ada isu nggak boleh rekam ulang ya dengan master. Iya. Nggak usah dicolek itu soalnya kami mengalami itu. Tapi Oh, kalau langsung sama komposernya bikin baru mah asik banget bisa langsung. Baru, Jadi bisa langsung Semua ya, dari baru sampai titik sekarang ya. Iya. Nah lucu lagi tapi gini, mereka tuh kan kadang nggak tahu mana master mana lagu. Iya Nggak betul. bisa bedain tuh, pokoknya betul, lagu aja gitu. Iya. Oh, enggak saya punya lagu nih 30. Oh gitu Om ya. Itu lagu Om. Iya lagu saya. Masternya punya Om. Iya dong, ini saya. Ya udah kirim. Gue jadi itu DSP kan, gue naikin. Jebret, ada yang Diklaim langsung. Diserang Jadi gua. diserang. Anjir. Emang agak sulit sih itu. Iya. Udah gue langsung email ke yang punya master kan. Gue sorry gini. Namanya juga udah usia nih, maaf nih gitu yang punya lagunya. Iya, dan dia nggak tahu, Iya, nggak betul. bisa bedain itu. Betul, masalahnya. dia mikirnya ya lagu adalah Udah, master. gitu. Nggak usah sampai ke daerah kok. Kadang-kadang kalau ngobrol ketemu musisi-musisi baru juga masih suka agak Bedain. ke blunder ya Iya. atau kalau ngebahas kontrak itu tuh master sama lagu tuh beda ya. Iya, Jadi iya, harus iya. dibedain gitu. Itu pelajarannya ya. Pelajaran Kita ada itu. topik berikutnya ntar Iya, iya, itu seru. master sama lagu. Apalagi ini tak ya, apa masalah kayak kita di publishing kan hak-hak gitu ya, ada sinkronisasi, Yes. ada performing, Betul. apalagi ya, mechanical gitu Mechanical, kan. betul. Ini satu lagu kan ada 3 ini, satu ada master lagi kan, Betul. ada 4 ini nih. Harus apply hak yang mana, Yang mana gitu, nih, nggak gitu. semuanya gitu. Tuh sebenarnya di lagu tuh ada 4. Tuh, iya kan? Kebetulan kita sama-sama mengurusi kayak begitu ya. Jadi lumayan. Saya sebenarnya anak baru di sini. Seharusnya kalau lebih ahli ada Alsa sih, tapi nggak apa. Ya, Saya betul. anak Nanti- baru yang lumayan. Iya, selanjutnya ada Alsa. Nextnya boleh. Itu seru. Tapi seru ya. Seru. Karena menurut gue itu tadi mencoba bukan membenarkan, memperbaiki, mengkoreksi pengertian soal bedanya tadi master sama lagu. Udah gitu sinkronisasi, mekanika Iya. semua juga. Tunggu, lu tuh jangan kecampur-campur gitu dan gitulah. Jadi kocaknya Iya. itu sih. Dan serunya lagi, masing-masing ini punya apa ya? Punya perusahaan bisnis yang beda kan. Betul. Iya. Kerjasama sama ini, Iya, ini betul. gitu kan, nggak cuma satu plug gitu yang selama ini kita tahu kan satu, ternyata banyak. Jadi gue juga perlu pertama-tama bikin, wah, baik juga ya. Tunggu, lo awalnya kepikiran Pantesan bikin aja publisher gitu. kenapa? Jadi, Biasanya ada cerita pribadi biasanya kalau bikin sendiri tuh. nah, jadi gini, oh Nggak apa-apa lah sambil ya. sambil. Nggak, jadi gini, lucu juga nih. Kan pertama kan gue koleksi master doang kan, master gitu. Terus udah begitu berjalan, itu duit kan satu doang kan ceritanya. Berjalan nih, gue ketemu sama almarhum Ade 2000 berapa ya, 2020 deh, 2021 lah, ketemu lah.
wah sini nggak, udah lama gak ketemu, ceritalah deh, ya deh Mar, di kunci. Dari situ gue dicekokin tuh, gini loh, gini. Ada ya, ada, dan dibukain deh tuh, gitu, CMS-nya, CMS-nya dibukain, Jeng. iya. Nah dari situ baru, oh iya pantesan. Ternyata begini. Udah dari situ kayak, udah lo gue bantuin deh kata Ade, makanya Ade salah satu orang yang berjasa lah buat gue semangat. Yang akhirnya gue ke Sulawesi itu gitu. Karena di sana ya. Balik lagi. Jadi iya sih emang. Soalnya kalau gue ngeliatnya kalau yang publisher ya, karena yang individu udah startnya bukan dari nge-link ke major label tuh pasti karena ada sesuatu gitu. Karena menurut gue ini industri atau jenis usaha yang lu kalau mau tega-tegaan ngeruk duit bisa banget. Lu bikin deal sama komposer, dealnya sekian persen, lu ngambil duitnya, lu cari komposer yang luar biasa lagunya, bisa banget. Tapi di sisi lain sebenarnya menurut gue yang lebih menarik itu ketika lo beneran ngebantu gitu, karena itu justru yang nggak banyak semua punya mindset itu. Jadi kayaknya kalau either dua aja, lo bisnis banget atau emang lo nolongin orang gitu. Yang mana nih? Cuma dua itulah gitu kasarannya. Iya. Karena itu ya Bang. Ya bisa dibilang karena di sini mungkin edukasinya belum ini ya, jadinya ya masih apa ya? Ya kalau gelap juga gelap banget. Betul, kan? gelap. Gue nggak tahu sih itu antara emang karena kita belum teredukasi atau emang dulu tuh tidak difasilitasi untuk tahu gitu. Menurut gue dulu tuh kita masih di industri major label itu zaman dulu ya. Gue nggak menyalahkan satu major label tuh, tapi menurut gue itu industrinya. Secara dulu tuh musisi atau pencipta lagu tuh dibikin gelap gitu. Dibikin bahwa kayak menurut ini pendapat gue ya, dibikin udah lu tuh cuma taunya segini aja, jangan tahu macem-macem kasarannya gitu. Nah begitu arus informasi udah macem-macem, orang jadi tahu, padahal kan di luar negeri udah lama gitu, tapi kita telat banget taunya tuh menurut gue karena baru kebuka. Terus oh ternyata ada ini ada satu-satu di mana gue bisa, istilahnya kan komposer tuh bisa independen dari lo sebagai musisi atau sebagai artis yang di-hire oleh label. Itu kan dua hal yang berpisah gitu. Nah itu menurut gue itu kelas sekian tahun baru paham, oh ternyata beda ya gitu. Kirain taunya begitu lo di-hire sama satu major label atau label sebagai musisi yang lo dibeli haknya untuk diproduksi, udah lo stuck di situ, padahal kan sebenarnya enggak gitu. Nah menurut gue itu sih. Jadi sekarang nih kalau dengan mumpung arus informasi deras, jadi kita buka semua supaya orang-orang juga sama-sama melek. Bukan menurut gue sih bukan tujuannya untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, tapi lebih membuka namanya di dunia musik tuh hak lo macem-macem banget gitu. Walaupun kita masih punya PR di dunia seni yang lainnya ya, kayak nulis, aduh itu lebih gelap lagi, kesian banget. Jadi sempat ngobrol gitu ya, kan sekarang dengan audiobook gitu-gitu itu agak lebih PR tuh, karena emang masih gelap banget dunia itu. Jadi menurut gue ya yuk kita ya dengan ketemu publisher model kayak gini nih, kita sama-sama gini juga sama-sama buka knowledge lah gitu. Karena menurut gue itu yang penting sih. Iya. Ya jadi ya itu ya, maksudnya perlindungan terhadap lagu tuh sangat penting banget gitu ya. Iya. Malah kita mah dengerin dari yang curhat-curhat itu ya, jadi kayak aduh kasihan banget sih ini orang. Iya kan ya? Betul. Ada yang lucu lagi gini. Tiba-tiba telepon, nggak kenal tadi. Bang, tolongin saya bang. Kenapa ya? Tolongin apa ini? Ini lagu saya bang. Saya nggak pernah dapet duitnya. Lagunya yang mana? Tadi dulu gitu. Gue ceritainnya terus. Akhirnya dia bilang, saya cuma dapat 500.000 lagunya. Judulnya yang mana? Judulnya yang ini gitu ya. Judulnya ini. Oh, top tuh lagunya padahal. Top. Terus gue cek di videonya kan di YouTube ya, 60 juta view-nya yang satu video. Satu video, wih. Gue bilang anjir. Gue jadi menarik kan, gue tanya lagi, gue teleponan kan sering. Dikasih berapa? 500.000 bang. 500.000. Belum pernah dapat lagi, enggak. Terus abang bisa nggak bang bantuin saya ke publishing gitu ya? Dia bilangnya bukan publishing. Saya lupa itu. Ya udah bisa, tapi saya harus tahu dulu nih lagu ini ada di mana, terus didaftarin lagi gitu kan. Ya ternyata didaftarin sama orang yang ngasih dia gopay sebagai lagunya dia. Wah tuh, tapi akhirnya gue ini ya
ya udah nih, ini lagu lo bukan, lagunya ada di sini, tapi tertulisnya X nih. Gitu. Iya. Nah ya lu udah urusan aja, lu telepon sama dia. Atau akan lebih ya. Harus ada edukasi soal producing itu sekarang. Iya, benar. benar banget. Kebanyakan kan baru-baru mungkin harus diedukasi dulu. Betul, Wah, betul. parah, Jadi apa namanya? Gini, kalau dari kami karena kebetulan Alsa juga backgroundnya legal ya, dia hukum. Jadi kalaupun ada sesimpel lu punya kontrak apapun itu dibaca dulu udah Betul, properly gitu. benar. Karena kadang-kadang sebenarnya situ udah ada tapi kita nggak ngeh atau itu nggak Iya. ada tapi harus dicatat. Jadi itu jangan dianggap enteng gitu Benar, kontrak benar. zaman Betul, sekarang setuju. ya, karena Iya, kan setuju. zaman sekarang ya perusahaan lain juga udah pinter, mereka udah punya lawyer yang nyelipin Iya. pasal macam-macam, jadi kitanya juga harus lebih pinter juga gitu Benar, masalahnya. benar. Jadi itu sih salah satunya tadi edukasi. Udah ngomongin belum soal ininya bahwa tadi kalaupun beli putus nih, beli putus tuh zaman dulu banget sebenarnya. Sekarang tuh harusnya udah nggak ada tuh Nggak beli boleh kan putus, nggak sebenarnya. boleh jadi karena udah ada aturan undang-undangnya juga Iya, segala macam. internasional lagi ya kan, Makanya, copyright kan. dimanapun itu kan bukan hak, itu kan hasil satu orang, maksudnya karya. diambil dan diambil paksa tanpa ada Iya. hubungan gitu kan nggak mungkin ya sebenarnya. Jadi ya gitu-gitunya tuh emang harus diedukasi, betul banget. Kalau dari sudut pandang Cita nih sebagai yang sudah lumayan senior lah ya. Tuan senior. Apa ininya dari sudut pandang publishing gitu ya. Bedanya 90-an sama sekarang plus minusnya apa ya? Yang udah pasti Plusnya 90-an. plusnya 90-an itu nggak pusing sebenarnya, artinya dulu taunya berkarya aja gitu, karena emang tadi secara kondisi itu dibikin bahwa udah yang urusan ribetnya yang ngurusin, kalau nggak manajemen ya label atau apalah, mereka yang ngurusin keribetannya seolah-olah ribet, padahal sebenarnya itu mereka udah untuk hitung-hitungan nggak usah ikutan, lu bikin aja lagu gitu. Nah buat gue itu sebenarnya pada zaman itu ya seneng lah, apalagi masih muda banget Euforia ya? oh, kita bikin lagu studio nggak bayar gitu, padahal semuanya dibayar, semuanya Besok masuk ada TV hitungan lagi ya. di radio segala macam, Bisnisnya serahin manajer. serahin manajer. Padahal sebenarnya ya pada itu mikirnya biar nggak ribet lah, taunya pokoknya manggung ada transferan udah selesai gitu. Itu plusnya zaman dulu. Tapi kalau di compare dengan sekarang ya jadi minusnya adalah kita nggak tahu apa-apa dan akhirnya nggak maksimal gitu sebenarnya hak-hak kita yang sebagai pencipta lagu. Ada sebenarnya kan ada hak pencipta lagu, ada hak pemain musiknya juga ada sendiri sebenarnya kan. Tapi kan lu kan nggak, pokoknya sebagai nama base jam terus personilnya ini udah gitu, satu paket seolah-olah gitu. Jadi menurutku itu plus dan minusnya di 90-an. Nah, kalau yang sekarang memang plusnya of course kita jadi banyak tahu apa aja yang harus kita siapin, apa aja yang harus kita pahamin, apa aja yang harus kita tuntut sebagai hak, dan apa aja ya tentu sebagai kewajiban juga kita punya tadi kewajiban menyampaikan dengan benar bahwa ini judul lagu kita sendiri gitu, nggak kayak misalnya kita ngaku lagu kita ternyata lagu orang itu juga salah satu bentuk kebohongan publik yang berbahaya juga gitu. Tapi isunya sekarang adalah karena teknologi, jadi kita banyak nggak bisa bergerak juga sih menurut gue, ada faktor itu gitu, bahwa kita sekarang rely pasar terbesar Spotify gitu. Spotify mau ngapain utak-atik juga kita nggak bisa ngapa-ngapain, jadi benar-benar ngikut. Iya banyak ngikut hitung-hitungannya. Misalnya kalau dulu kita masih bisa nego langsung, hitung-hitungannya sekian persen dari ini gitu misalnya ya, dari biaya produksi sekian persen dapatnya royalti lalala, masih bisa nego one on one lah kasarannya, karena memang yang terlibat hanya dua pihak itu. Nah sekarang kan pihak ketiga sih Spotify, udah kita sebut aja lah ya Spotify yang paling gede, dia nentuin kalau hitungannya sekian gitu, terus kita mau nawar gimana gitu, nggak punya power juga gitu. Mereka ya dengan good faith aja mereka hitungannya tetap fair tanda kutip, tapi ya akhirnya effortnya ya udah kita lakukan sesuai, paling nggak secara administrasi udah rapi, kita lihat gimana gitu apa yang kita bisa dapat dari situ. Jadi hitungnya sudah baku gitu. Iya kalau dari Spotify kan gitu kan, makanya kan terakhir ini ada isu, nggak tahu sih ini isu orang nonton apa enggak, tapi seolah kayak pendapatan keseluruhan secara global turun gitu. Padahal tuh sebenarnya mungkin nggak turun, secara frekuensi orang dengerin masih nambah banyak terus, tapi hitung-hitungan di dalamnya itu yang berubah gitu setahu gue. Jadi kan itu nggak bisa, kita
kita sebagai publisher mewakili komposer ini, lagunya si ini di Spotify lu tuh laku banget nih. Ya tapi hitungannya juga nggak sesimpel itu gitu kan. Jadi kita ya akhirnya bisa yakinin ke komposernya, pokoknya lu aman, kita akan ke cover ini. Tapi emang ada beberapa hal yang kita out of our hands gitu loh, kita nggak bisa, istilahnya nggak bisa nego langsung, nggak bisa maksa maunya persentasenya sekian gitu dibanding, nggak bisa karena emang tuh sistem adanya gitu. Mereka kan juga ada hitungannya, jadi ya kayak market share-nya lah ya di Indonesia sekian, jadi kan akhirnya ada hitung algoritmanya sendiri. Itu tuh ya benar. Gitu. Sama ini pertanyaan yang paling banyak tuh, Mas kalau di Spotify tuh streamingnya, satu streaming berapa rupiah sih? Nah itu Iya gimana gitu kan? Aduh gimana ya? Gak bisa cara jawabnya. Bisa ya. Hitungin Akhirnya gini, Nggak bisa. akhirnya kalau gue ya, kalau gue melihatnya dari bidding harga iklan pada saat dia setel. Ya mungkin lebih masuk akal sih ya. Maksudnya gini kayak ya misalnya ada YouTube musik lah gitu, masukkan iklan. Kita bikin apa pada saat itu biddingnya let's say satu klik berapa ya, 250 perak deh misalnya gitu. Ya kita dapat sekian persennya dari 250 perak pada saat itu. Nanti lu pada saat sejam lagi belum tentu segitu, bisa jatuh lagi ya. Paling kalau gue sih biasanya gitu tuh, yang memberikan gambarannya gitu gambarannya ya. gitu. Karena pernah di agensi juga kan, jadi yang gitu. Betul. Oh gini. jadi pusing hitungin ini. Iya, jadinya emang istilahnya ada good minusnya itu. Jadi akhirnya ada good faith-nya, kita emang sebagai, kita walaupun pemasok bahan utamanya Spotify, tapi kita nggak bisa banyak in charge banget sih dalam hal itu. Jadi akhirnya lebih ke ya good faith-nya, ini perusahaan besar harusnya dia proper lah ya hitung-hitungannya gitu. Dan kita bantu monitor aja gitu, bantu monitor tiap reportnya gitu. Kan biasanya kalau dulu meledak, bisa album berikutnya nego lagi ya masih kayak gitu kan. Paling nggak biaya produksinya bisa naik gitu, kayak gitu masih bisa. Kalau sekarang memang agak lebih terbatas, cuman ya positifnya adalah lu ngeluarin kapan aja sendiri pun bisa gitu, lo nggak pakai syarat udah deh, nggak ada wah belum momennya udah nggak ada. Kalau bisa sebulan sekali ya, duluan nih. Setiap Jumat ya kan. Setiap Jumat. Gitu. Apa namanya Friday New Music. Friday-nya musik setiap Jumat. Iya. Bedanya 8 bulan 9 bulan dengan sekarang mungkin dari kacamata musikalitas dalam hal ini mungkin apa ya, otentiknya gitu. Musik ya. Sekarang itu gimana? Gue sejujurnya gue nggak terlalu banyak ngikutin lagu sekarang yang gue ikutin ya memang yang ngetop banget ya. Artinya kan kalau sekali lagi kalau zaman dulu yang ngetop pasti yang di TV sama radio tuh semua orang pasti tahu. Kalau sekarang yang ngetop di TV sama radio, nggak ada TV sekarang, yang ngetop di radio tuh sering denger di radio, nggak sama dengan yang digitally terkenal gitu ya. Jadi kalau misalnya ya paling gampang lah terakhir kalau nggak semuanya Juicy Lucy punya, atau yang tadi Jumbo kemarin itu semua pasti tahu. Menurut gue kalau dari contoh-contoh yang emang populer itu secara musikalitas emang termanjakan ya. Secara teknologi semua udah ada, banyak banget, lu mau bikin suara apa gitu. Kalau otentik, honestly gue agak masih bisa debat lah ya. Artinya gini, kan ada siklus kan, katanya sekarang balik lagi ke 80-an gitu, 90-an. Ada beberapa, tunggu ini kok mirip banget sih, gak cuman terinspired ya menurut gue, ini mirip dengan actual songnya di tahun 80-an. Jadi beda-beda tipis ya antara terinfluence sama nyeplak. Beda-beda tipis tuh ya. Beda tipis betul. Nah, gue nggak tahu itu apakah bisa dia sebagai positif atau negatif itu, karena gue sejujurnya gue dengan band gue nggak pernah kayak gitu banget gitu. Artinya gini, kita dulu terinspired by Bon Jovi misalnya, atau Oasis pada tahunnya, tapi kita nggak benar-benar bisa, itu lebih kebanyak nggak berani sih bikin nyontek banget kayaknya. Kayak wah asik juga gitu ya, dan nggak berani. Tapi kalau sekarang mungkin malah dianggap sebagai penghormatan terhadap momen itu, paling mereka adjust sedikit dengan zaman sekarang atau lirik zaman sekarang, ya udah jadi gitu. Jadi gue nggak pada tempat untuk menilai sih, tapi menurut gue ya masing-masing punya reasonnya kenapa akhirnya menjadi seperti itu, karena saingannya juga jauh lebih banyak. Dulu kan mungkin bandnya masih bisa dihitung pakai jari, ya sekarang aduh kalau nggak unik
hilang. Asalkan dia masuk di TikTok video Iya, pendek iya, langsung iya, ngetop iya, kan. iya. Memang sih itu downside-nya itu gitu. Artinya ada yang orang-orang yang mengorbankan kualitas akhirnya. Yang penting pokoknya punya hook 20 detik jadi udah pasti Udah gitu doang, terkenal di gitu. TikTok. Jadi doang itu doang. Selesai. Yang penting viral bener. Karena emang itu industrinya seperti itu. Jadi ya emang aku agak susah sih kebanyakan kalau sekarang agak nggak berani bilang bahwa good music, tapi ada yang bagus banget juga ada, misalnya contoh lagu-lagunya Isyana gitu, nggak mungkin dia mainnya asal-asalan dan bikin asal-asalan dan hasilnya emang gila banget. Ini orang mikirin detailnya sampai kayak Betul, gimana sih caranya Iya, sih iya, mikirnya iya. kan. Mulainya dari mana dia orang Iya, ini gitu kan. bayangin dibikin ini apa ya startnya gitu kan. Kadang-kadang yang kasihannya ketika kualitasnya udah dipikirin matang-matang itu hasil ininya nggak, Ya. respon dari publiknya itu nggak. Atau cuannya nggak sebanyak yang Iya, iya. memang sih. Kita salah-salah kadang-kadang responnya bagus banget. Iya. Kayaknya nggak adil itu. Iya, iya. Kayaknya sekarang mungkin emang gitu sih. Sekarang tuh tidak berarti berbanding lurus kualitas dengan income gitu ya. Akhirnya emang makanya sekarang kan segmented banget ya. Lu punya crowd mana ya itu dia yang Niche akan ya, niche ngikutin market terus. ya, ibaratnya. Niche market. Jadi ya lu pegangan sama itu gitu. Jadi kayak secara marketingnya jadi kayak apa ya? How to-nya sebenarnya. Betul. Dia Gue kan setuju ya, sih ya. How to-nya gitu. Kayak tadi misalnya ngobrolin apa tadi ngomong kayak kalau yang yang asal lebih naik. Pikirin banget. Dipikirin banget nggak naik gitu. Dari dulu sebenarnya udah ada juga gitu kan. Dari dulu kan gitu juga kan. Makanya kalau musik, kalau mau kecebur di bisnis musik, kalau gue ya itu ya udah gelap, emang gak ada formulanya kan ya. Betul, betul. Nanti tiba-tiba bisa, kok ini gede di mana? Gue pernah tuh. Jadi tiba-tiba lagunya ya artisnya nggak inilah baru lah gitu, artis baru sih macam. Udah gitu artisnya tuh bandnya tuh band bukan band kota pertama gitu lah ya Oke. gitu. Oke. Band daerah. Terus begitu ceger. Kok gede nih? Gue lihat klipnya enggak, ini enggak. Ternyata dia ke farming otomatis sama jadi waktu itu gue sekali naruh di salah satu bukan salah satu sih, naruh di film. Oke, iya. Nah begitu di film kan ke farming tuh, diupload gitu. Ternyata dari situ. Dan lucunya lagi tuh nggak? Kalau pertanyaannya, orang mau lihat videonya, mau nonton, apa mau denger lagunya? Iya, benar. Kan orang kan nonton pasti kan. Nonton, nah. Berarti lagu lo nggak didengerin aja ya berarti. Iya, Duitnya iya. dapat kan gitu. Jadi situ jadi belajar gue juga. Memang. Oh iya gini ya Betul. sekarang. Itu dari sudut pandang Marketing kayak gitu. Marketing dan apa namanya musisi yang sekarang kan banyak self marketing ya, karena nggak semuanya di Iya, manajemen. iya. Kalau dulu kan mungkin semua di go Major, dengan iya. major label. Ya itu benar, kadang-kadang nggak ada, kita mau niru formulanya, bukan niru lagunya, niru formulanya yang udah berhasil dari band lain. Kita apply nggak bisa, Nggak bisa, Cin gitu nggak lah. bisa. Buset deh, flop banget gitu lah. Emang akhirnya nggak ada formula baku seperti itu. Jadi kayak kalau momentumnya nemu sesuatu ke klik organik naik, wah itu udah top Iya, banget sih gitu. Ya, anak zaman sekarang juga ya, mereka berkumpul di suatu acara tuh karena for the sake of berkumpulnya. Kalau dulu kita berkumpul tuh emang gue mau nonton bandnya nonton, gitu. iya. Jadi gue datang, gue nggak peduli sama siapa, karena sendiri tetap berangkat karena gue mau lihat dianya lagi live. Kalau yang sekarang pertama yang utamain ngumpulnya, yang kedua kalau diubah dikit malah protes. Lagunya harus sama persis sama yang dia denger di Iya. whatever gitu. Iya. Kalau dulu kan kita malah nunggu, diapain nih dia Iya, lagu iya, ya kan. iya. Video itu Nungguin. dibedain, wah keren. Sekarang nggak sama tuh, gue nggak tahu ya apa tadi karena stimulusnya udah kebanyakan, terlalu banyak lagu yang mereka telan dalam sehariannya. Tapi itu sih, jadi ada mood pergi nonton festival atau nonton affair tuh memang beda gitu motivasi ya. Dan harusnya tuh kami rasakan ketika waktu Base Jam berapa kali di festival yang emang 90s, of course penontonnya seangkatan kita. Kelihatan tuh mereka nonton nggak banyak handphone yang berkeliaran lah ya gitu ya, paling lagu 1-2 lagu yang lagu paling hits sudah, tapi yang lainnya mereka nonton untuk menikmati show-nya. Itu kayaknya sama yang tadi Mas bilang, itu yang kita rasain zaman kita. Tapi di festival lain yang emang campur-campur macam-macam, ya emang mereka
contohnya panggungnya di sana, mereka pokoknya ngumpul gini, yang mereka cari tuh kumpul rame-rame sama teman-temannya gitu, nggak peduli bandnya, yang penting lagunya lagi asik, oke. So I think emang ada shifting itu aja sih, pergeseran Dulu kita itu. memang semangatnya buat lihat si band itu. Iya, ngeliat bandnya, iya. Karena sekarang mungkin juga mereka udah gampang, misalnya dulu kita ketemu musisi siapa juga masih jarang banget ketemu gitu, ngeliat kan langsung gitu. Sekarang mungkin mereka ke mall aja udah ketemu gitu kali ya, atau mereka kan ngikutin IG-nya yang udah bercerita mengenai keseharian si musisi tersebut, jadi seolah-olah udah kayak gue udah tahu deh orangnya gini, kayak nggak perlu biasa aja kayak temen aja, jadi kalau ketemu pun udah gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin ada pergeseran itu juga, aku nggak tahu. Virtual sama real. Pilihannya tuh Iya, beda. berubah. dulu kan, nah itu kan dari sudut pandang sebagai fans itu, sebagai sudut pandang sebagai si pemain musik nih, ini pelaku musik. Zaman dulu kan kita manggung, dia tonton ribuan orang di stadion, itu kan adrenalin kita manggung itu pun keluar gitu. Kalau sekarang yang nonton, gila nonton anak termelompok segini, ngelompok di situ kan pada asik ini sendiri gitu kan. Jadi kita mainnya juga enggak itu akhirnya sih jadi gini, kita kalau gue yang atau di Base Jam sih biasanya memang kita udah prepare bahwa dari output of air ini pas harus ada paling nggak 1-2 konten singkat yang naik gitu. Jadi kita prepare gimmick, istilahnya gimmick atau skenario. Oh, bagian sini kita harus ada apa ya, supaya pun kalau manggung mereka yang lain nggak direkam, nggak diupload, bagian itu doang yang diupload. Misalnya ngomongin soal apalah, skenario ngomong apa gitu, atau behind scene bisa juga, atau misalnya pas lagi ngomongin lagu Bukan Bujangga gitu ya, kita justru pokoknya gimmicknya nyari orang yang nyanyi, bukan kita yang nyanyi, misalnya kayak gitu-gitu. Nah itu tuh as part of ya udah supaya ada yang keluar ada beritanya dari off air tanpa mengharapkan mereka nyertain semuanya satu show, karena pasti nggak mungkin kejadian gitu. Mereka kan pensiun juga pendek-pendek ya, jadi pokoknya yang pendek-pendek aja. Jadi itu sih paling cara ngakalinnya gitu ya. Itu juga berkaitan dengan tadi ditanya kalau punya teman band yang muda banget, ya itu salah satu inputnya dari dia. Kita harus bikin ini, karena kalau manggung doang juga masalahnya nonton kita nggak seumuran kita doang yang tadi pengen denger kita dari awal sampai akhir, pengen denger kita di improv apa nih lagunya gitu. Nggak, mereka pengen tahu, oh udah ngomongin ini, udah rekam nih ngomongin ini. Atau misalnya kita bikin kemarin ada sedikit koreografi ngedance gitu semua, jadi alat musik kita taruh, kita ke depan joget lah gitu, yang ngikutin lagu. Menurut kami itu sebenarnya salah satu bentuk untuk biar ada yang lain, biar orang postingnya ya biasanya ternyata nggak ngeband doang ya gitu-gitu kan yang dicari sebenarnya gitu, supaya ya ada sesuatu yang lain aja sih. Sita kan sekarang kan sudah berkarir di luar musik juga. Gitu kan, cerita dikit dong soal dengar nih kan apa namanya Eye to Eye. Betul. Apa nih yang mau ceritain soal Eye to Eye? Ya itu perusahaan agensi marketing marketing pasar konsultan. Jadi kami membantu para brand untuk kalau mereka mau memasarkan produknya, mau launching produk baru, mereka harus cek dulu ke para konsumen langsung. Nah itu kami perantaranya lah, agensinya yang membantu mencari tahu apa responnya. Catat sobat workers. Itu yang punya brand tuh ya, skincare kan? Itu. Mau tahu pasarnya, betul. Jangan jualan dulu. Cek dulu sebenarnya di masyarakat tuh butuhnya produk kayak apa. Itu. Ntar udah keluar duit promo, ternyata nggak ke situ. Bener. Atau promonya, produknya udah bener tapi cara promonya salah nih karena bahasanya nggak nyambung. Nah itu juga tugas kami. Jadi selain main bass, terus sekarang ada publisher. Nah, itu ya. Itu ini ya, survei kali ya? Iya, survei guys, sebenarnya. Simpelnya survei lah. Survei ya. Ya kan sekarang zaman ekonomi gig. Jadi kan apa yang bisa dikerjain kita kerjain. Pasti teman-teman semua gitu. Survei itu penting sih sekarang. Kalau udah banyak produk banyak, terus orangnya juga target audiensnya mesti pas, iya, kan? Ya kalau produknya banyak, kalau nggak pas, ya bubar juga ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang, wah gila gue udah habis sekian ratus juta nih, barang gue nggak naik,
wah lo ada yang salah nih. Ada yang salah itu juga bisa dilakukan. Jadi Iya. kita bisa nge-investigate, menyelidiki kenapa barang lo nih nggak laku. Nah, itu juga bisa. Nah, kayak gitu. Nggak cuman Misalnya orang nggak ngerasa, gue nggak butuh yang less sugar, didondir lu butuh less sugar, pasti akan butuh less Beli sugar. juga gitu. Kasarannya gitu. Benar, Tapi kalau benar. musik tuh emang agak lumayan, tricky. Makanya saya belum pernah dapat survei soal musik tuh. Selama itu saya berdiri tuh belum pernah ada, karena emang sulit kayaknya. Ya, iya. Terus lucunya nih ke ini ya, ke periklanan ini ya, ke itu. Terus gue kan pernah di periklanan ya, itu lucu juga behaviornya orang tuh. Indonesia tuh coba-coba kan. Iya betul. Makanya kalau di rak, kalau kita lihat di rak supermarket tuh kan, ini barang lama nih, ditempel sama barang baru nih. Ya kan? Kenapa? Karena gini, gue mau beli A gitu, yang barang lama. Tapi ada ini. Ada ini. Cobain dulu deh. Di situ. Betul. Sama sebenarnya sama lagu sama ya. Begitu orang nyetel, enak kan nih? Begitu nggak enak, ya udah. Gak ada berhenti. Ya itu juga kan perbedaan zaman dulu sama sekarang. Kalau dulu kita masih punya satu album sehingga satu lagu ini nggak enak, lanjut ke lagu berikutnya mungkin ada yang enak. Kalau sekarang jualannya satu lagu nggak enak, udah ditinggal, nggak didengerin lagi gitu. Single, Iya, jadi iya. emang cara jualan emang beda banget. Iya. Makanya yang paling aman tuh kalau musik sekarang gini kalau gua rilis ya, maksudnya rilis tuh ya probabilitas aja deh. Setiap 2 bulan, sebulan. Iya betul. Jalan-jalan. Rutin aja akhirnya Gitu, keluar. iya, gitu. Soalnya udah nggak bisa ketebak juga musik tuh. Dan itu tadi nggak tahu kapan akan meledak. Itu Bener. banyak contoh lagu yang udah lama, Wah, baru kedengeran banget. sekarang. Gitu. Iya. Lah itu kok yang apa ya? Ya lagu lama sih. Apa kayak lagu-lagu apa sih yang kemarin? Forever Young ya? Forever Young tuh tahun kapan? Iya. Anak gue nyanyi. Benar-benar. Itu kadang-kadang barometer paling itu kalau anak-anak kita tuh, loh kok nyanyi, kok tahu lagu itu? Ada di shorts, ada di TikTok. Gawat nih. Iya dari situ betul. Jadi di mobil lagi jalan, bikin nggak kebayang apa-apa kan, ya aku boleh nyetel nggak? Boleh nyetel, ganti, gue matiin kan. Dia pakai handphone dia, begitu nyetel, cek Forever Young, lah. Lu denger dari mana nih? Ya, asli. Karena gue nggak pernah ngerasa memperkenalkan ya kan. Iya. Udah gitu zaman bapak gue lagi, bukan gue kan gitu ya kan. Iya waktu itu yang zaman Jauh Rick amat. Astley apa tuh yang Gonna Give You Up tuh juga. Iya. Dek dengerin lagu dari mana sih Dek? Rick Astley itu tahun berapa? 87 ya kalau nggak Iya, salah. 80-an. Buset. Asli. Nah kayak gitu tuh, Memang. bisa sejauh itu. Tapi balik lagi, ya pentingnya kita pemilik hak cipta, maksudnya itu ya apa, pencipta lagu. Pencipta lagu, betul. Ya lu harus benar-benar itu ya dilindungi lah. Dilindungi dan itu istilahnya kalau mungkin yang belum ya dan ngerasa gue lagunya udah di luar tapi gue nggak punya bukti kalau itu punya gue. Sebenarnya sesimpel catatan oret-oretan ketahuan tuh tanggal berapa tahun berapa atau kalau sekarang mungkin rekaman cuman sekedar di handphone gitu kelihatan tanggal itu udah cukup sih bukti bahwa ini lagu tuh punya lo dan lo membuatnya di tahun segini gitu. Jadi kalau misalnya ada isu sama misalnya kalian bikinnya beberapa orang bareng-bareng atau ada orang ngaku ini lagunya dia padahal itu lagu lo, di fight lah gitu. Menurut gue itu worth untuk diperjuangkan untuk itu hak kalian gitu karena itu hasil dari keluar dari diri kalian ya. Nah kalau meledak lu ribut ya. Itulah ya kan. Kalau makanya harus rapi kayak sekarang kita juga ada ya Harus di benar. publisher kita ada bikin lagunya bertiga, 2 di publisher kami, 1 di publisher lain, persentasenya juga beda-beda per lagu, ada yang sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen. Kesannya ribet, tapi akhirnya begitu lagunya dipakai dan lagunya emang sering dipakai buat film lah segala macam, ya itu bermanfaat untuk dibagi-bagi secara proper tanpa ada ribut-ribut lagi. Lagu ini dipakai, bagian si ini dapat sekian, bagian dapat sekian, everybody Iya, happy iya, gitu. iya. Itu sih menurut gue. Gak apa-apa ribet-ribet di depan, yang penting Bener, setelahnya di Sama ini nih kadang-kadang catat dulu dengan ya. baik. Nggak tahu ya sekarang ya kayak misalnya pencipta nih, satu band berempat. Yang nyiptain berempat. Terus begitu ditulis gini. Udah wakilin aja sama lo. Itu kalau itu bahaya sih. Dulu kan banyak Dulu gitu banyak ya, gue gitu, nggak tahu. iya. Kalau sekarang Atau dulu malah gampangnya pokoknya ditulis nama bandnya kan. Nama bandnya, langsung. betul. Itu kan sekarang sih satu-satunya biasanya mulai rapi sih karena biasanya udah 7 orang pada zaman Iya, itu ya kan. Lagu Bukan Bujangga itu 7 orang yang bikin. oh semuanya tuh ya. Iya kan waktu itu masih zamannya kecuali Bermimpi karena Bermimpi Anya sendiri yang bikin, yang lagu yang lainnya tuh keroyokan kan. Dulu kan prinsipnya kita ngeband bareng, tanggung jawabnya sama, Betul, ya sama betul. begitu kesiniin, oh ya harus itu nih persentasenya gitu kan dibagi kalau enggak Iya. lebih ke ini aja sih buat tadi rapi administrasi Benar, aja. benar, Kalau orang ngeklaim
Base Jam mana? Di atas nama Base Jam kan nggak ada atas nama Base Jam, adanya atas nama komposer satu Komposernya, orang iya. ini gitu. Betul. Ya itu emang agak PA, Iya, jadi emang kayak harus dirapiin ya guys kalau yang Karena Base Jam total sama label sebelum itu 6 album full, habis itu ada album The Best 1, ada album kompilasi kayak rilis gitu, Reunion 1, jadi 8 album plus beberapa single. Sebenarnya tahun ini punya beberapa cita-cita sih, kita mencanangkan 31 rilis, ngerilis gitu ya, rilis itu bisa di YouTube, bisa di SP segala macam, mudah-mudahan bisa, masih dalam proses berjalan, sekarang baru rilisan kesekian, belum banyak. Terus kita juga punya planning 31 titik off air lah ya di tahun ini gitu. Sekarang baru titik kelima, jadi mudah-mudahan bisa dikejar. Sama insya Allah rencananya tahun ini kami membuat buku, sudah 90% sebenarnya prosesnya. Tinggal chapter terakhir nih. Kita lagi decide menulisnya gimana karena banyak perubahan yang terjadi di chapter terakhir. Jadi mudah-mudahan nanti kalau bukunya rilis bisa di Ada bocoran judulnya nggak? bocoran judul lagu judul bukunya. Story of Enggak sih, akan lebih banyak bercerita mengenai di belakang layar. Terus teman-teman mungkin kalau yang ngikutin Base Jam pasti pengen tahu sebenarnya waktu dulu ada beberapa kali pergantian personil itu apa yang terjadi dari semua sisi. Jadi itu semua mantan personil juga diinterview. Jadi teman-teman nanti bisa lihat pada saat itu apa sih yang mereka pikirkan gitu, apa yang Base Jam pikirkan dari sisi Base Jam dan seterusnya. Jadi kalau untuk judulnya belum boleh belum boleh di publish, tapi kurang lebih ceritanya itu. Jadi gue sendiri pas baca draft pertamanya, gue baru tahu nih bagian sana mikirnya gini misalnya gitu. Jadi gue yakin teman-teman yang ada sesuatu yang terpendam. oh iya, ada cerita-cerita yang kan nggak keluar semua kan waktu terutama nggak bisa dihindari kalau formasi awal yang bertujuh terus tiba-tiba keluar di saat bukan bujangga lagi heboh-hebohnya, itu kan orang pasti bertanya ya kenapa lagi lagunya lagi itu keluar, dan formasi pertama gimana pun juga pasti orang notice-nya itu, jadi ditanya terus. Nah itu akan ada ceritanya di situ, jadi ditunggu aja. wah seru tuh, seru. Abis itu film. Nah, nanti sebagai publisher kita cari buat Abis itu film, seru. Investor, produser. ya. Tapi menarik sih, keren tuh, pasti bukunya keren tuh. Terima Bukunya kasih, keren tuh. mudah-mudahan. Karena perjalanannya kalau ya gue sih ngikutin ya, maksudnya apa, ngikutin zaman itu kan The Best Jam gitu kan. Sama lah kita salah satunya kan gitu. Tapi kan seangkatan. dari situ kita kan, oh ini bisa keluar ya, kenapa ya, udah hilang. Oh, ini bisa keluar ya. Iya, kan kalau dulu kan jawabannya masih formalitas Ya, saya karena ya. ditanya di majalah ya jawabannya Udah, nggak gitu. terbuka so-full gitu Benar. kan. Terus ya sekarang justru karena udah dulu juga masih pada emosi, jadi kan ngomongnya malah ditahan supaya jangan emosi. Kalau sekarang justru emosi sudah mereda, kami sudah sama-sama hubungan baik-baik saja. Jadi lega. Jadi silakan, justru malah kita kepengen dengar cerita realnya gitu, karena ya buat kepentingan teman-teman juga yang kepengen Betul. tahu, dan juga buat kepentingan ya kami semua, jadi semua tahu oh ya ternyata emang ada sudut pandang itu yang mungkin pada saat itu nggak kepikiran. Nah sekarang baru kelihatan, jadi bisa gini. sense gitu. Oh ya udah, maaf ya, gue punya dosa sama lu dari dulu. Lu kenapa ngomong sama gue gitu. Bisa gitu. bisa. Gitu. Nah sekarang kalau ngebahasnya lo sekarang masih apa ya, masih aktif nggak atau cuman ya kalau Base Jam manggung atau? Terus terang emang cuma kalau Base Jam manggung aja. Gue cuma pernah jadi session player sekali seumur-umur tuh, tahun lalu ngedampingin Haddad Alwi di acara Synchronize Festival. pernah di setiap band juga. Itu setiap band mah Alsa bukan gue. Oh, itu si Alsa. Itu Alsa. Wikipedia-nya ngaco. Wikipedia banyak yang ngaco kok. Gue dibilang gue pernah married sama Sigit itu juga ngaco. Dan itu gue udah pernah, Sigit pernah ngedit ya, dibenerin, besokannya gitu lagi. Balik Jadi lagi. gila ngatot banget nih. Jadi mendingan tanya langsung aja itu ke Wikipedia. Aduh kak. Ya sebenarnya sih emang utama gue di Base Jam aja ya. Artinya gue dari dulu nggak pernah, ya tadi session gue adalah ketika tadi akustikan segala macam. Tapi kalau dibilang gue bermusik di tempat lain emang enggak. Jadi kalau dibandingkan dengan, sekali lagi karena partner terdekat gue Alsa ya, Alsa dia masih main ke semua tempat gitu. Orkestra lah, band macam-macam gitu, jazz, ngiringin musisi-musisi lain-lain. Itu emang karena dia jalurnya session. Kalau aku udah di awal jalurnya emang punya band satu tok gitu. Jadi hitungannya ngebahasnya ya berkarya di Base Jam.
Iya. Ya, yang original kebetulan tinggal aku sama Sigit, yang lainnya crispy ya. Kayak ayam ya kan. Gitu sih. Jadi kalau ngebahasnya ya di situ. Tapi gue senengnya karena sekarang mungkin karena cara rekaman juga beda ya sama zaman dulu. Jadi ketika satu materi lagu aja baru mau rilis kayak kemarin yang Lebaran Ceria tuh kami bikin, itu gue explore macam-macam gitu, lucu banget aja. Jadi gue ngerasa bermain bass yang berbeda dengan gue yang sebelumnya. Gitu. Terus sekarang pokoknya di feel-nya gini, ya elah dulu kayak nggak ada yang minta gue feel macam-macam gitu. Ya padahal harus gini, ya gue ulik dulu, gue nggak tahu cara bikinnya gitu. Oh yang mau nanya nih ya, kan biasanya cewek kan pilih instrumen kalau memang mau main musik, pilih instrumen itu biasanya gitar atau piano lah gitu. Kok bisa milih bass? Bisa milih bass. Dulu tuh gue sering nonton Laserdisc ya, zaman Laserdisc ya teman-teman. Itu Bon Jovi sama GNR. Zaman dulu Laserdisc. Terus emang benar-benar belajarnya keyboard duluan. Pas ngeliat keyboard, enaknya di panggung nggak bisa lari-lari. Penyanyi, kayaknya gue nggak bisa nyanyi. Coba gitar, pas nyobain gitar bisa, tapi abang gue udah main gitar. Yang lain ada apa? Nanya sama guru private-nya. Ada bass nih. Cobain deh bass kayak apa. Terus ngeliatin main bassnya, oh ya udah. Nggak ada yang main kan ya gue main itu. Oh gitu. karena itu ya? Jadi bukan karena gue emang pengen main bass gitu? Gak ada. Kadang-kadang ada. Gak ada. Gitu kan. Gue cuma pengen biar bisa kalau kan ngeliat GNR Bon Jovi itu Excel misalnya lari dari kiri ke kanan, slash dari kiri ke kanan lari panggung. Asik banget. Kalau main keyboard kan cuma di situ doang. Iya udah diem aja. Gitu. Tujuan utamanya gue biasa pengen lari kemana-mana. Waktu itu mindsetnya someday gue akan manggung di panggung gede gitu. Nggak kebayang punya base, belum ada kebayang punya band. Cuman kayaknya kalaupun ngeband asik kali ya, bisa jalan sana ke sini, bisa pegang-pegang gitu. Ya, pantesan di video klip yang di atas truk itu kan seneng banget. Iya jalan ya kan. Itu sebagai sesuatu. Yang itu dari sutradaranya, dari Rizal Mantovani terus terang. Jadi Saat itu kan memang nggak ada nggak ada. Dan kita waktu diceritain juga kan, gue juga bilang pokoknya jam segini ngumpul di sini gitu ya, baru diceritain kita ngapain. Hah? Di trailer? Terus gerak? Terus musiknya ya kayak speaker gede dinyalain gitu. Terus kemana rute diceritain? Itu kan macet. Zaman itu udah macet loh guys. Itu tuh zaman rute dari Tebet terus ke Bundaran HI, Monas, Sudirman. Dan itu sore. Pulang ke kantor juga, jadi di bis tuh orang pada ngeliatin dia ngapain sih, sebelahnya pada gini-gini tepuk tangan. Tapi asli band apa dulu? Band apa? Belum terlalu nggak, karena kan itu baru bermimpi ya yang rilis ya. Nah, itu kan single album kedua. Jadi orang baru siapa sih gitu loh. Kocak deh itu asli. Tapi emang tuh jadi akhirnya monumental banget sih. Klip itu gila banget. Iya. Kita terima kasih banget sama Rizal Mantovani idenya. Itu ya dulu tuh sekreatif itu ya, maksudnya bisa. Dan ya mungkin karena dulu juga tajam gitu budget nggak meledak banget, atau budget bisa meledak banget tapi di cover, jadi akhirnya bisa bikin seheboh itu. Kalau sekarang mungkin kan banyak pertimbangan dan akhirnya mikir apa kayak ini juga udah jadi, akhirnya malah diminimalisir gitu kan. Apalagi ada AI itu sekarang ya. Enak aja udah, yang penting syuting aja gini udah berarti deh ya. Beres semua. Tapi gue mau nanya gini nih, ini kan sekarang ada musik AI lah gitu, yang mereknya X lah gitu ya, ada musik AI ini. Nah kalau untuk di publisher sendiri itu menilainya kayak apa sih? Nah, maksudnya ada aturan-aturan khusus atau emang belum ada aturannya? Jadi partner kami, salah satu dari partner kami juga, mereka jadi diundang untuk ngobrol di waktu itu kalau nggak salah yang bikin AMI Award ya kalau nggak salah, ngebahas soal musik AI itu gitu. Emang sekarang belum ada aturannya, peraturan kita belum punya yang ngebahas itu gitu. Tapi kalau gue pribadi pandangan gue emang nggak bisa disamain, nggak bisa dalam satu kategori yang sama kasarannya gitu ya. Kalau misalnya mau bikin award pun, ini award yang AI sendiri sama award yang asli, karena emang nggak bisa gitu. Kita pernah iseng ya, siapa sih yang nggak pernah, pasti pernah nyoba gitu kan bikin. Bukan coba malah menjualannya sebagian. Kalau gue personally gue ngeliatnya langsung ini nggak mungkin banget manusia nyanyinya bisa begini gitu. Ada tarikan yang kayaknya nggak bisa ini manusia begini. Jadi menurut gue itu kalaupun itu berkembang sebagai salah satu alat bantu untuk membuat materi musik,
ya itu harus dipertimbangkan terpisah sih, karena menurut gue bukan nggak fair ya, tapi emang nggak apple to apple aja perbandingannya gitu. Sebenarnya kan tuh kan kayak semua industri juga gitu ya. Maksud gue pekerjaan yang tadinya nggak pakai robot sekarang pakai robot gitu kasarannya gitu. Tapi menurut gue itu kalau itu kan udah ada aturannya mungkin ya. Kalau misalnya lihat saya pegawai pabrik gitu pasti ada aturannya sekian persen boleh ini, sekian persen orang, sekian persen robot dan segala macam. Tapi kalau di musik ini kan emang sekali lagi very subjektif ya gitu. Orang mungkin ngakunya gue cuman pakainya lirikan atau gue pakainya cuman bagian refnya doang. Tapi kalau ternyata bagian ref itu sekian bar itu adalah yang paling ngehook, jadi gimana gitu kan. Jadi kayak apa ya, terlalu banyak terlalu banyak subjektivitas. Jadi menurut gue ya benar-benar emang harus dipisahkan nih. Kalau emang mau berkarya pakai AI ya sah-sah aja, tapi itu sendiri gitu dibandingin dengan yang emang full manusia apa deh itu pokoknya full kita manusia. Itu pendapat pribadi gue sih, dan menurut gue itu ya perdebatan itu atau diskusi itu masih berkembang terus. Jadi masih baru juga kali ya. Betul, masih baru dan yang penting gue justru membukanya adalah yang penting orang berani ngobrol dulu, diobrolin dulu. Di Indonesia kan nggak semua hal diobrolin ya, kadang-kadang didiemin antar juga beres. Jangan gitu. Mendingan diobrolin guys, diobrolin. Walaupun nggak sepaham ya nggak apa-apa, yang penting diobrolin. Ngobrolin bener. Yang penting kebuka dulu lah. Jangan ribut lu ya. Jangan tiba-tiba bilangnya nggak apa-apa tapi di belakang ribut itu yang enak. Soalnya gini di AI itu nggak tahu ya kan, itu mesin tuh ya. Jadi dalam satu mesin kita jutaan orang akses. Iya betul. Terus ya kan someday mungkin nggak tahu kapan itu jadi bubble ya. Maksudnya bisa aja lagu yang sama tadinya gue bilang gue yang nyiptain terus jadi yang entah lain. Sekian puluh tahun kemudian lu bikin tapi lagunya sama gitu. Sama betul. Karena yang bikin sama robot. Iya makanya. Tapi kan sebenarnya sekarang di sistem kalau untuk upload ada yang suka udah ngedetect loh. Iya ada kan? Ada ngedetect misalnya mau upload nih. Ternyata lagu ini ditolak karena ternyata detect ada bagian sampling yang emang punyanya robot atau semua orang pakai gitu. Iya. Jadi menurut gue tuh paling kan secara teknologi udah ada yang ngebantuin untuk ini nggak bisa, berarti kan itu juga bukti bahwa ya lo nggak bisa nyampurin gitu. Kalau emang lo mau ini AI ya mungkin nanti teknologinya harus dibilang atau cara administrasi lo dibilangnya AI generated music or whatever gitu. Mungkin akhirnya bisa masuk DSP, tapi kalau sekarang kan ya DSP-nya sekarang teknologinya mendeteknya ini bukan nih, ini mesin, lo nggak bisa masuk kan kasarnya gitu jadinya. Gitu sih, jadi baru sih. Ada ininya nggak sih kalau dari kalau dari jadi di dalam sebuah lagu itu ternyata di lagu AI ya, ternyata itu potongan ini punya ya let's say misalnya punya publishing mana, lagunya ada di publishing mana, terus refnya ternyata punya ini, jadi yang nyambungin kan semua sebenarnya si AI-nya. Ada kasus gitu nggak sih? Gue sih belum nemu per part gitu. Per part belum nemu sih, belum nemu. Jadi so far emang mungkin karena materi yang kami miliki juga belum ada yang canggih itu bikinnya gitu. Tapi yang kami temuin yang tadi itu dia ngakuin iya ternyata bagian intro ini samplingnya emang gue ngambil dari sini, dan itu yang kedetek oleh si agregatornya atau si mesin uploadnya. Notasinya gitu. Berarti ya? Ada notasinya, ada sound juga ada soundnya juga. Tapi pattern sih terutama pattern juga kelihatan kan. Kadang-kadang kan kalau misalnya sampling notasi belum keluar tapi patternnya udah sama tuh. Betul. Itu udah kedetek gitu. Pernah kamu kayak gitu, jadi akhirnya ya kita tanya balik kan ke komposernya. Di situ diharapkan kejujurannya gitu ya. Iya ternyata gue emang ngambil. Nah akhirnya kita diskusi di gimana nih, lo mau gimana, karena kalaupun misalnya mau uploadnya tidak di DSP, istilahnya cuma di channel-channel lo sendiri ya nggak apa-apa, lo nggak bakal masalahin gitu. Tapi ini kan lo mau mengambil hak ekonomi dari sesuatu yang sebenarnya ada bagian yang bukan punya lo gitu. Nah akhirnya gitulah diskusi, ada yang akhirnya mereka decide ya udah gue adjust deh supaya nggak ngambil yang dari sampel itu. Gitu. Tapi masih ke situ sih, belum sampai sedetail ini punya siapa, belum. Kalau udah itu ya canggih lagi tuh ya. Iya, itu berarti teknologi. Ya mungkin teknologi AI di luar sana akan ke situ ya. Ke situ akhirnya gitu. Gila nih. Wah, ini cerita panjang nih sama Sita. Keren tapi asik hari ini beneran. Jadi kita ini apa? Jadi tahu tahu permasalahan secara ini ya, secara hak cipta lagu kayak apaan aja sih gitu, permasalahannya di mana aja sih gitu. Kebetulan kita kan sama-sama
berdagang di situ. Iya. Sebenarnya. Sama-sama. Sebenarnya ini tempat bermain kami dari waktu Iya. muda dulu ya kan, dari muda. Yang Pada akhirnya kita bikin sendiri kan bikin gitu kan. sendiri, bikin sendiri dengan sambil mempelajari perkembangan di kanan kiri. Oh Iya, ternyata betul. begini gitu. Karena dasar dari keresahan dulu sih ya, Iya, kok nggak iya. bisa ya. Kenapa gini-gitu? Betul. Gitu jadi. Nanti pasti ada episode berikutnya kok. Soalnya nih nggak banyak dari sini buntutnya harus dibahas Betul. banyak. Betul. Kita bisa bahas tuh ya satu mekanikalnya Yes. panjang. Panjang. Hak sinkronisasi panjang. Panjang. Nih kita ini ya performing right panjang. Apalagi performing right. Tanpa mendukung pihak manapun Iya, iya. tapi performing right itu emang juga istilahnya gue sih ngeliatnya PR bersama sih. Benar, PR bersama benar. yang PR besar yang harus sama-sama dipikirin gitu, nggak Benar. bisa. Jalan tengah dan diluruskan. Iya, lebih ke apa ya? I know nggak ideal dan pasti perlu waktu, itu sih yang Iya. harus ditekankan, Iya. perlu waktu untuk sampai jadi. Nah, kadang-kadang mungkin ada pihak yang pengennya langsung cepat udah harus jadi sekarang, Betul. nggak bisa, itu semua harus proses gitu. Jadi itu sih itu Iya, performing right. Apalagi tuh udah kebagi performing tuh kebagi 3 ya. Apa maksudnya kayak di ya misalnya di Wami itu kan pembayaran 3 kali ya. Iya, Ada yang apa itu ya? apa sih istilahnya yang Karaoke, ada yang yang Horeca tempat lah. usaha gitu ya, tempat usaha dengan off air yang ke festival gitu tuh lain lagi. Itu aja udah Gitu loh. 3. Nah, kita gimana kalau kita bikin ini aja sekolah dengan kurikulum Betul, sekolah kurikulum online. publishing. Gimana? Oke. Ya, dan hak terkait ya kan, judulnya hak terkait. Iya, nanti kita buka sekolahnya sama e-booknya. Lagi zaman kan e-book tuh ya jualan. Iya. Boleh. Ya enggak? Nanti kita bisa ada tur ke daerahnya langsung juga bisa, Nah. ya kan, ngobrol langsung juga bisa. Boleh tuh kalau mau tanya-tanya. Kalau mau tanya-tanya juga tentang publishing bisa juga ke DM ke Sita. IG-nya apa? Sita Best Jam, Sita Best Jam. Itu bisa juga. Atau ke apa publishingnya? Backbeat Music. Backbeat Music. Nah, itu juga bisa. Di DM aja mau nanya apa juga. Iya, Tim sip. jawab. Oke, Rockers. Kayaknya kita Dari tim Oh, ini. Ngorok, ini ada Oh, ini. Tim Ngorok Terima kasih sudah ikutan podcast. Oh iya, terima kasih banyak. Sorry banget. Setelah sekian lama reschedule baru bisa sekarang. Mohon maaf. ada souvenir kenang-kenang dari Ngorok. Iya, terima kasih Wih. banyak. Ngorok TV. Oke, nanti gua pakai. Wih, keren. Terima kasih Oke. banyak. Teman-teman Rockers, terima kasih banyak yang udah menonton. Jangan lupa di-share, di-subscribe, terus di komen juga. Terus kalau mau tanya di komennya Ngorok juga boleh di Iya, Ngorok TV gitu. Nanti Sita mungkin bisa langsung jawab juga Langsung di jawab, situ. betul. Gitu. Oke teman-teman, gue Angga, ada Yudi dan ada Gue Sita. Sita. Dan ada Pak produser kita, Razi. Kita bakal ketemu lagi di Ngorok selanjutnya. Terima kasih. Dah.